Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita hajatkan diterima dan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yaitu tentang substansi dari dakwah Rasul di Madinah. Sebelum hijrah ke Madinah, dakwah dilakukan di kota Mekah, namun tidak berkembang dengan pesat. Bahkan terjadi gesekan-gesekan dan tekanan-tekanan serta mendekati dengan ancaman fisik. Dakwah di Madinah berlangsung selama 10 tahun. Adapun materi dakwah itu adalah surat Al-Quran, ada 89 surat yang turun di kota Mekah dan 25 surat di kota Madinah. Untuk 25 surat di kota Madinah ini isinya berkaitan tentang sosial kemasyarakatan. Adapun yang di Mekah itu seputar dengan tauhid atau keyakinan atau akidah. Apa sih faktor Rasul itu hijrah ke kota Madinah yang dulu namanya adalah Yatsrib? Yang pertama adalah memang ada wahyu dari Allah untuk hijrah. Dan faktor yang melatar belakangi berikutnya adalah adanya penerimaan dari dua suku besar di kota Madinah, yaitu Aus dan Khazraj, yang ditandai dengan adanya pertemuan di Bukit Aqobah yang akhirnya dikenal dengan nama Perjanjian Aqobah, yang intinya orang-orang Madinah atau pembesar kota Madinah dan masyarakat Madinah dari suku Aus dan Khazraj itu menerima Rasul dan berbaiat kepada Rasul, bahkan siap untuk membela Rasulullah SAW beserta sahabatnya di kota Madinah. Jadi syaratnya di kota Madinah. Yang keempat yaitu karena memang siksaan atau ancaman dari kaum Quraisy atau masyarakat jahiliyah kota Mekah itu sudah berkelewat batas, bahkan mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, apa sih substansi dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah? Saya menyimpulkan ada 4. Yang pertama yaitu peri kemanusiaan atau disebut dengan al-adatul insaniyah. Yang kedua, adanya musyawarah yang ditujukan oleh Rasul kepada para sahabatnya atau yang dikenal dengan as-syura atau bisa disebut demokrasi. Yang ketiga yaitu persatuan antara suku-suku yang ada di sana. Ada 2 suku besar Arab
yaitu Aus dan Khazraj, dan 3 suku besar Yahudi, yaitu Nadir, Quraisyah, dan Qainuqa. Yang keempat yaitu persaudaraan Islam, yaitu bisa dikenal dengan ukhuwah Islamiyah. Nah, yang pertama, strategi dakwah untuk menentukan substansi tersebut, yaitu yang pertama adalah membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin, atau antara Arab dengan Arab. Yang ketiga yaitu Piagam Madinah atau perjanjian di kota Madinah, seperti semacam undang-undang dasar 1945 seperti kita, yaitu Piagam Madinah atau Dustur Madinah. Nah, yang pertama fungsinya, kenapa Rasul itu membuat masjid? Karena memang pertama datang ke Madinah itu Rasul membuat Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, dan seterusnya sampai Masjid Jumat dan Masjid Qisas dan seterusnya ya. Nah, fungsinya apa? Yang pertama yaitu untuk membina umat Islam sendiri. Jadi setiap ada wahyu, setiap ada permasalahan tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, itu disampaikan di masjid. Yang kedua tentunya untuk sarana ibadah. Yang ketiga yaitu untuk pendidikan. Pendidikan ini bisa untuk umat Islam, bisa untuk non-Islam. Yang keempat yaitu sebagai sarana sosial, yaitu apabila ada permasalahan dari masyarakat Madinah, maka disampaikan di masjid, ditentukan hukumnya di masjid, penyelesaiannya. Atau untuk membantu para kabilah yang sedang lewat di kota Madinah, yaitu untuk mengambil atau memberi bekal untuk perjalanan, ya mungkin sebatas air minum atau makanan dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu strategi yang kedua, yaitu mempersaudarakan. Jadi contohnya misalkan Hamzah dengan Zaid bin Haritsah itu disaudarakan semakin erat tali persaudaraannya. Dua, Abu Bakar dengan Kharizah bin Zaid. Yang ketiga, Utsman bin Affan dengan Aus bin Thabit. Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Dan yang kelima, Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Rabi, dan seterusnya. Masih ada yang lain, tidak saya sebutkan sini. Ini fungsinya apa? Fungsinya supaya semakin erat, bahwa karena keterikatan saudara ini akan saling membantu, fisik maupun non fisik, finansial maupun material maupun ya dukungan ya, seperti itu. Adapun strategi berikutnya yaitu Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah ini adalah sebuah undang-undang yang intinya adalah setiap golongan orang-orang di Madinah, suku-suku di Madinah, perorangan di Madinah itu memiliki hak pribadi. Ada hak untuk memilih agamanya, tidak ada paksaan, dan hak untuk berpolitik. Yang kedua yaitu setiap individu mendapatkan jaminan kebebasan beragama. Yang ketiga, semua penduduk Madinah saling membantu moral maupun material. Jadi apabila ada kesulitan, ya seluruh rakyat kota Madinah saling membantu. Apabila ada musuh yang menyerang, walaupun saudaranya yang tinggal di luar kota menyerang Madinah, maka semua penduduk Madinah itu saling membantu. Yang keempat, Rasulullah adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Jadi setiap ada permasalahan Madinah maka harus diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk ditentukan kesimpulan atau solusi permasalahannya. Ini kesepakatan di kota Madinah yang pada akhirnya nanti akan dikhianati oleh suku-suku di antara suku-suku di kota Madinah, yang pas kebetulan itu ada suku-suku dari Yahudi.
Nah, itu adalah strategi untuk mencapai substansi, untuk mencapai tujuan utama dakwah Rasul di kota Madinah. Nah, dari sini akhirnya terjadilah beberapa ancaman-ancaman dan peperangan ya, dan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik oleh masyarakat Madinah. Di antaranya adalah masalah perang Badar misalkan. Perang Badar ini sebenarnya terjadi karena keluh kesah, bukan keluh kesah ya, permasalahan tentang rumah, harta, benda yang ditinggal di kota Mekah. Itu bagaimana caranya para sahabat Nabi ini mengambil hak, meminta hak kepada orang Quraisy, yang tentunya kalau meminta hak kepada orang Quraisy di kota Mekah tentu tidak akan diberi, rumahnya juga tidak akan dikasih, harta bendanya, pasarnya, dan seterusnya nggak mungkin dikasih. Maka akhirnya kesepakatan dari musyawarah tersebut itu adalah meminta paksa dari pedagang yang lewat, pedagang Arab yang lewat, katakan paksa ya bisa ya, meminta harta dagang orang Arab yang lewat di Badar. Nah, kebetulan pada waktu mau kembali ke Mekah lewat Badar, para pedagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan ini tahu kalau mau dicegat oleh orang Madinah. Akhirnya mengirim surat kepada orang Mekah bahwa hartanya mau dirampok atau dirampas oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Dan ini akhirnya direspon oleh orang Arab mengirim tentara sekitar 1.500 tentara. Yang rencana sebenarnya yang dicegat itu kan pedagang. Nah, pedagangnya akhirnya pulang lewat pesisir pantai kota Madinah. Jadi tidak jadi nyegat ini pedagang. Malah yang datang akhirnya pasukan 1.500 yang akhirnya menjadi 1.000 karena yang 500 pulang karena nggak sepakat perang. Soalnya yang dibela kan sudah aman, yaitu hartanya sudah aman. Kenapa harus perang? Tapi Abu Jahal memprovokasi bahwa kalau ini dibiarkan nanti Muhammad itu akan menyerang kota Mekah dengan kekuatan dan bahkan akan membunuh orang-orang Mekah semua karena dendam, dia mau dibunuh lah, mau diusir lah dan sebagainya. Nah, dan perang berikutnya itu perang Uhud ya, karena kekalahan Badar nggak terima, karena terbunuhnya para pejabat waktu itu termasuk Abu Jahal, itu akhirnya menyerang kota Madinah dengan pasukan 3.000 yang ditunggu di Bukit Uhud. Nah, ada perang lagi, perang Khandaq. Nah, perang-perang ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membela diri. Nah, kenapa membela diri? Karena waktu itu kan Madinah itu kan diserang oleh orang Mekah di perang Uhud itu. Terus perang Khandaq itu juga atas usulan dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, kirim surat untuk menyerang Madinah dengan alasan akan dibantu dari dalam oleh orang Yahudi. Seperti itu. Makanya untuk membela diri supaya tidak punah orangnya, supaya tidak mati ya harus ada ayat perang ya. Kalau terjadi perang bagaimana? Jadi ayat perang itu digunakan kalau ada perang, kalau tidak ada perang jangan digunakan. Yang kedua untuk apa? Perang itu menjamin kelancaran dakwah. Karena ternyata musuhnya itu juga melakukan intimidasi dan serangan fisik ya, maka harus ada beberapa cara dengan cara perang. Misalkan perang dengan Roma, perang dengan Persia gitu ya, atau perang dengan orang Eropa dan seterusnya. Yang ketiga adalah menjaga agar tidak dihancurkan oleh Romawi yang waktu itu menjadi adik kuasa dan juga Persia, maka dibutuhkan perang untuk sebagai sumber. Gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk masalah substansi dan strategi dakwah Rasul di kota Madinah. Untuk masalah kaitannya dengan perang-perang dan sebagainya itu nanti kita akan sampaikan pada materi berikutnya di khusus untuk masalah ini. Apa sih sebenarnya perang itu? Mungkin seperti itu. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.